Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bunga Puspa Elena Putri dengan IMAHIR 025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil literature review yang berjudul The Global Data Quality Score Predicts Data Quality of Women of Reproductive Age in Addis Ababa, Ethiopia. Presentasi ini juga berkaitan dengan materi survei konsumsi pangan, khususnya bagaimana kualitas diet perempuan usia reproduksi dinilai menggunakan beberapa indikator modern. Pertama, kita masuk ke bagian pendahuluan. Kualitas diet atau diet quality merupakan gambaran mengenai seberapa baik pola makan seseorang dalam memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Penilaian kualitas diet tidak hanya melihat berapa banyak makanan yang dikonsumsi, tetapi juga memperhatikan keragaman, komposisi, hingga keseimbangannya. Kemudian diet berkualitas tinggi biasanya ditandai dengan konsumsi sayur, buah, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sumber protein, serta rendah pangan ultra olahan atau ultra processed food, gula tambahan, dan lemak tidak sehat. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, penilaian kualitas diet menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan risiko kekurangan gizi, penyakit kronis, bahkan kualitas hidup jangka panjang. Jurnal yang saya review berasal dari British Journal of Nutrition yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan penulis Caleb Paye dan Zemenu Yarika. Penelitian ini menilai kualitas diet pada wanita usia reproduksi di Addis Ababa, Ethiopia, menggunakan beberapa indikator kualitas diet termasuk indikator baru yang disebut Global Diet Quality Score atau GDQS. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa kualitas diet wanita usia reproduksi di Ethiopia masih rendah. Kondisi ini meningkatkan risiko malnutrisi ganda, baik kekurangan gizi maupun munculnya penyakit tidak menular. Indikator penilaian diet yang umum digunakan seperti MDDW dan NOVA memiliki keterbatasan karena hanya melihat satu aspek. MDDW atau Minimum Dietary Diversity for Women untuk kerapangan pangan, sedangkan NOVA untuk tingkat pemrosesan pangan. Oleh karena itu, GDQS dikembangkan sebagai indikator yang komprehensif yang menilai dua sisi sekaligus, yakni makanan yang berdampak positif dan negatif pada kesehatan. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kualitas diet wanita usia subur, yakni 15 hingga 49 tahun yang tidak sedang hamil dan tidak menyusui, menggunakan 3 indikator, yaitu WDDS atau MBDW, konsumsi ultra processed food, berdasarkan NOVA, dan Global Diet Quality Score. Kemudian yang kedua, untuk membandingkan apakah GDQS dapat menggambarkan kualitas diet dengan lebih baik dibandingkan indikator yang sudah ada, serta bagaimana skor tersebut berkaitan dengan faktor sosiodemografi dan perilaku makan. Total subjek penelitian adalah 653 wanita usia reproduksi yang dipilih menggunakan prosedur sampling bertingkat. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional berbasis populasi. Data konsumsi pangan dikumpulkan menggunakan Multiple Pass 24-Hour Dietary Recall atau 24-Hour Recall (EMPM) yang dinilai lebih akurat karena membantu responden mengingat makanan yang dikonsumsi melalui beberapa tahap penggalian. Kualitas diet dihitung menggunakan 3 indikator, WDDS atau MDDW berdasarkan 10 kelompok makanan, GDQS yang lebih komprehensif karena mencakup 25 kelompok pangan, 16 makanan sehat, yang tercakup 16 makanan sehat, 7 tidak sehat, dan 2 kategori unhealthy in excess, serta NOVA Classification untuk mengidentifikasi ultra-processed food. Analisis dilakukan menggunakan korelasi Pearson atau Spearman, serta regresi linear multivariat untuk melihat hubungan GDQS dengan faktor konsumsi dan faktor sosiodemografi. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, pemilihan subsidi secara acak, yang dilanjutkan dengan pemilihan rumah tangga menggunakan systematic random sampling. Yang kedua, dari setiap rumah tangga dipilih satu wanita usia 15 hingga 49 tahun yang memenuhi kriteria inklusi. Yang ketiga, konsumsi pangan dikumpulkan menggunakan Quantitative 24-Hour Food Recall dengan metode Multiple Pass atau EMPM. Kemudian yang keempat, setiap makanan kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori WDDS, GDQS, dan NOVA. Yang kelima, data sosiodemografi diperoleh melalui wawancara terstruktur, meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan perilaku makan. Yang keenam, kontrol kualitas data dilakukan melalui pelatihan enumerator, uji coba kuesioner, pengecekan harian oleh supervisor, dan double entry saat memasukkan data ke sistem. Dengan prosedur yang tepat, ketat, kualitas data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas diet wanita di Addis Ababa masih rendah. Rata-rata skor WDDS hanya 2,6 dan hanya 2,5% responden yang memenuhi MDDW. Median GDQS adalah 17 dan sekitar 27% wanita berada dalam kategori risiko tinggi dengan skor kurang dari 15. Polanya menunjukkan rendahnya konsumsi buah, sayur, ikan, telur, dan unggas, tetapi tingginya konsumsi refined grains dan makanan tinggi gula. Skor GDQS meningkat pada mereka yang mengonsumsi lebih banyak makanan sehat dan menurun dengan orang yang mengonsumsi ultra-processed food. Faktor yang berkaitan dengan skor diet yang lebih baik antara lain usia yang lebih tua dan keragaman pangan yang lebih tinggi. Sedangkan makan di luar rumah dan konsumsi BPF dapat memperburuk kualitas diet. Studi ini memiliki beberapa kelebihan penting.
yakni sampel cukup besar dan mewakili populasi urban Addis Ababa. Yang kedua, penggunaan quantitative 24-hour food recall yang membuat estimasi konsumsi lebih akurat. Dan yang ketiga, menggabungkan 3 indikator yang berbeda, sehingga menghasilkan evaluasi diet yang lebih komprehensif. Kemudian menjadi salah satu penelitian pertama yang menguji QDQS pada wanita usia reproduksi di Afrika. Namun, penelitian ini juga memiliki kelemahan, yakni desain cross-sectional yang tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat, hanya menggunakan 1 kali 24-hour recall, sehingga rentan variasi harian dan juga tidak selalu mencerminkan pola makan jangka panjang. Kemudian tidak mengukur asupan zat gizi secara langsung, tapi hanya berdasarkan kelompok pangan. Kemudian masih ada potensi recall bias karena data bergantung pada ingatan responden. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas diet wanita usia subur atau reproduksi di Addis Ababa masih rendah. Banyak wanita jarang mengonsumsi buah, sayur, dan protein hewani, sementara pangan olahan dan refined grains cenderung lebih dominan. Dibandingkan indikator lainnya, GDQS mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap karena menilai baik makanan yang sehat maupun yang tidak sehat. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya intervensi gizi untuk meningkatkan keragaman pangan dan mengurangi konsumsi pangan olahan, terutama di lingkungan urban. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.